wabarakatuh. Saya ucapkan selamat siang kepada teman-teman semua dan selamat siang kepada Bapak Lutfi Heri Rahmawan Magister Ekonomi selaku dosen pengampu kuliah fikih muamalah. Baiklah, kami di sini dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yaitu tentang konsep dasar fikih yang beranggotakan saya sendiri Anissa Utami, Aldo Pratamani Gentara, Anggun Fadila, dan Dewi Delkiasari. Baiklah, presentasi akan kami mulai. Baik, saya Anissa Utami dengan NPM 1951040240. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian syariah, fikih, dan hukum Islam. Yang pertama adalah pengertian syariah. Secara etimologis, syariah itu berarti jalan yang harus diikuti. Kata syariah pun muncul beberapa dalam ayat Al-Quran seperti Quran Surah Asy-Syura ayat 13 yang mengandung arti jalan yang jelas yang membawa kepada kemenangan. Menurut para ahli, syariah secara terminologis adalah segala titah Allah yang berhubungan dengan tingkah laku manusia di luar yang mengenai akhlak. Dengan demikian, syariah itu adalah nama bagi hukum-hukum yang bersifat amaliyah. Sebagian ulama ada yang mengartikan syariah itu dengan apa-apa yang bersangkutan dengan peradilan serta pengajuan perkara kepada mahkamah dan tidak mencakup kepada hal yang haram dan haram. Lebih dalam lagi, Syaltut mengartikan syariah dengan hukum-hukum dan aturan-aturan yang ditetapkan Allah bagi hamba-hambanya untuk diikuti dalam hubungannya dengan Allah dan hubungannya dengan manusia. Dua adalah pengertian fikih. Fikih secara terminologi berarti pemahaman yang mendalam dan membutuhkan pengarahan potensi akal. Sedangkan secara terminologi fikih merupakan bagian dari syariah Islamiyah, yaitu pengetahuan tentang hukum syariah Islamiyah yang berkaitan dengan perbuatan manusia yang telah dewasa dan berakal sehat atau biasa disebut dengan mukallaf dan diambil dari dalil yang terinci. Menurut Profesor Dr. Haji Amir Syarifuddin mengatakan fikih adalah ilmu tentang hukum-hukum syar'i yang bersifat amaliyah yang digali dan ditemukan dengan dalil-dalil yang tafsili. Penggunaan kata syariah menjelaskan bahwa fikih itu menyangkut ketentuan yang bersifat syar'i, yaitu sesuatu yang berasal dari kehendak Allah. Kata amaliyah menjelaskan bahwa fikih itu hanya menyangkut tindak tanduk manusia yang bersifat lahiriah. Dengan demikian, hal-hal yang bersifat bukan amaliyah seperti masalah keimanan atau akidah tidak termasuk dalam lingkungan fikih. Penggunaan kata digali dan ditemukan mengandung arti bahwa fikih itu adalah hasil penggalian, penemuan, penganalisisan, dan penentuan ketetapan tentang hukum. Fikih itu adalah hasil penemuan mujtahid dalam hal yang tidak dijelaskan oleh nas. Oke, dari penjelasan tadi dapat kita tarik kesimpulan bahwa fikih dan syariah memiliki hubungan yang erat. Semua tindakan manusia di dunia dalam mencapai kehidupan yang baik itu harus tunduk kepada Allah dan Rasulullah. Kehendak Allah dan Rasul itu sebagian terdapat dan tertulis dalam kitab-kitabnya yang disebut syariah. Untuk mengetahui semua kehendak-kehendak manusia harus ada pemahaman yang mendalam tentang syariah sebagai amaliyah syariah yang dapat diterapkan dalam kondisi dan situasi apapun yang berbeda. Hasilnya itu dituangkan dalam ketentuan yang berbeda. Dan yang terakhir adalah pengertian hukum Islam. Hukum Islam merupakan rangkaian kata hukum dan Islam. Secara terpisah, hukum dapat diartikan sebagai seperangkat peraturan tentang tingkah laku manusia yang diakui sekelompok masyarakat, disusun orang-orang yang diberi wewenang oleh masyarakat, berlaku dan mengikat seluruh anggotanya. Bila kata hukum digabungkan dengan kata Islam, maka hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasulullah SAW tentang tingkah laku manusia, mukallaf yang diakui dan diyakini mengikat untuk semua yang beragama Islam. Bila diartikan sederhana tentang hukum Islam itu dihubungkan dengan pengertian fikih, maka dapat dikatakan bahwa yang dimaksud hukum Islam itu adalah yang bernama fikih.
dengan literatur Islam yang berbahasa Arab. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aldo Pratama Nigantara, NPM 1951040226. B. Pengertian fikih ibadah dan fikih muamalah. Fikih muamalah menurut bahasa fikih bermakna pemahaman. Adapun beberapa ulama memiliki tarif berbeda mengenai fikih. Secara syara, di antaranya Abu Hanifah mendefinisikan fikih sebagai pengetahuan manusia akan dirinya dan segala yang terkait dengan kemanusiaan. Menjadi keniscayaan bahwa kita dalam beribadah harus menggunakan ilmu atau menjadi syarat sebelum kita beribadah. Mencari ilmu terlebih dahulu karena kedudukan ilmu bagaikan laksana pohon, dan ibadah itu adalah buah dari berbagai jenis pohon. Beberapa contoh kajian fikih dalam kitab-kitab ulama salaf. Yang pertama itu ada taharah, 2 salat, 3 haji. Fikih muamalah. Fikih muamalah itu berasal dari kata amala yu'amilu muamalan, yang berarti saling bertindak, saling berbuat, saling beramal. Dalam istilah makna ijtihad, seseorang atau kelompok orang yang tentang hukum bagi berbagai macam transaksi kegiatan manusia yang dilakukan sesuai dengan ajaran Islam. Dalam perkembangan terakhir fikih muamalah tentang adanya modal sosial. 3 unsur utama dalam modal sosial: 1 trust, kepercayaan, timbal balik, dan interaksi sosial. Nama saya Anggun Fadilah, NPM 1951040235, Prodi Manajemen Bisnis Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, kelas C. Saya dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang sejarah mazhab fikih dan metode perumusan hukum Islam. Yang pertama, sejarah mazhab fikih. Abu Filipin membagi perkembangan fikih secara tradisional dibagi dalam 6 tahapan. Yang pertama, masa fondasi atau masa Nabi Muhammad pada tahun 609 sampai 632 Masehi. Yang kedua, masa pembentukan, masa Khulafatur Rasyidin sejak wafat Nabi Muhammad sampai pertengahan abad di ke-7 Masehi pada tahun 632 sampai 661 Masehi. Yang ketiga, masa pembangunan sejak masa Bani Umayyah 661 Masehi sampai kemundurannya pada pertengahan abad. Yang keempat, masa perkembangan dan berdirinya dinasti Abbasiyah pasca pertengahan abad ke-10. Yang kelima, masa konsolidasi, runtuhnya dinasti Abbasiyah sejak sekitar 960 Masehi sampai pembunuhan Khalifah Abbasiyah terakhir di tangan orang Mongol pada pertengahan abad ke-13 Masehi. Tahapan masa yang tertulis di atas menjelaskan bahwa sebenarnya mazhab ini berhubungan dengan fikih pada masa pertama Nabi Muhammad SAW, dan masa kedua istilah fikih belum begitu dikenal berdasarkan dengan ilmu. Meski dalam masa pra-Islam, fikih berbeda dengan ilmu. Dalam arti yang luas, kedua kata ini dapat dipertukarkan pemikirannya. Namun fikih tidak pernah kehilangan intelektualnya. Sebuah riwayat menjelaskan bahwa di hadapan Umar bin Khattab, para fikihah tidak berani angkat bicara karena Umar melebihi mereka dalam fikih, kecerdasan, dan ilmu pengetahuan yang dimilikinya. Yang kedua, metode perumusan hukum Islam. Penulisan memaparkan bagaimana metode yang dipakai Imam Sunni yang terkenal dengan 4 imam mazhab ditambah dengan mazhab lainnya seperti mazhab Auza'i, mazhab Tasyawuri, dan seterusnya. Kemudian menentukan istibat hukumnya dengan mengutip dalam bukunya Abu Amnah Philips menjelaskan sebagai berikut. Yang pertama, mazhab Hanafi atau Imam Hanafi tahun 703 sampai 767 Masehi. Hukum-hukum Islam dari sumber-sumber berikut ini: Al-Quran, Sunnah, Ijma', sahabat, pendapat sahabat pribadi, Qiyas, Ihtisan, dan urf atau tradisi lokal. Yang kedua, mazhab Syafi'i atau Imam Syafi'i tahun 769 sampai 820 Masehi.
merumuskan dengan Al-Quran, Sunnah, Ijma, pendapat individu, sahabat, qiyas, dan istishab. Yang ketiga, mazhab Hambali atau Imam Ahmad tahun 778 sampai 855 Masehi. Sumber hukumnya dengan merumuskan melalui Al-Quran, Sunnah, Ijma sahabat, pendapat individu sahabat, hadis dhaif dan qiyas. Dan masih banyak mazhab-mazhab yang lain. Saya Debbie Delviasari, NPM 1951040263, kelas C, Prodi Manajemen Bisnis Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri, Raden Intan Lampung. Saya akan menjelaskan peranan maqasid syariah dalam penetapan hukum Islam. Maqasid al-syariah dalam penentuan hukum menyangkut kehujahan, maslahat dalam perspektif ulama usul atau usuliyun dan fuqaha atau ahli hukum Islam. Ada dua hal yang patut digarisbawahi. Yang pertama, semua ulama sepakat menerima kehujahan maslahat selama keberadaannya mendapatkan dukungan nas atau maslahah mu'tabarat. Yang kedua, perbedaan ulama dalam menanggapi maslahat baru terjadi ketika mereka mendiskusikan kehujahan maslahah mursalah dan bila terjadi pertentangan atau ta'arud antara maslahat dengan nas syara'. Hal ini didasarkan atas pandangan menyangkut keberadaan maslahat menurut syara'. Dalam hal ini, Al-Shalabi membaginya menjadi 3 bagian, yakni yang pertama adalah kemaslahatan yang didukung oleh syara', yang kedua kemaslahatan yang ditolak oleh syarat karena bertentangan dengan ketentuan syara'. Menurut Al-Rashuni, perbedaan pandangan menyangkut nas atau maslahat dapat dibagi menjadi 2 perspektif, yaitu persoalan dan masalah yang terdapat dalam teks dan hukumnya ditetapkan secara terperinci dan jelas, dan perspektif kedua lebih pada persoalan dan masalah baru yang tidak dijelaskan oleh teks secara khusus, terbatas ataupun langsung. Persoalannya selanjutnya baru muncul ketika terjadi pertentangan antara maslahat dalam pandangan nas dengan maslahat dalam pandangan manusia dalam 2 perspektif di atas. Beberapa pendapat ulama. Pertama, sifat daruriyah, qotiyah, dan kulliyah. Yang ketiga, pendapat yang lebih mendahulukan maslahat daripada nas. Pokok ketiga, kemaslahatan itu menyangkut kepentingan orang banyak, bukan kepentingan pribadi atau kelompok kecil tertentu. Sementara Al-Ghazali meletakkan beberapa syarat agar maslahat dapat menjadi dalil hukum dan menentukan istibat. Pertama, maslahat itu sejalan dengan jenis tindakan syara'. Yang kedua, maslahat itu tidak meninggalkan atau bertentangan dengan nas syara'. Yang ketiga, maslahat itu termasuk ke dalam kategori maslahat yang duriyah, baik menyangkut kemaslahatan pribadi maupun kemaslahatan orang banyak. Untuk yang terakhir ini, Al-Ghazali juga menyatakan bahwa maslahat hajiyah apabila menyangkut kepentingan orang banyak bisa menjadi maslahat daruriyah. Menyangkut masalah mursalah, secara umum ulama yang sepakat dengan kehujahan maslahah mursalah meletakkan 3 syarat sebagai usaha untuk membentengi penyalahgunaan konsep ini. Syarat-syarat tersebut adalah maslahat yang dimaksud harus benar-benar nyata dan tidak berdasarkan dugaan semata. Kedua, maslahat yang ingin dicapai adalah maslahat umum atau
al-ammah, bukan maslahat personal atau al-maslahat al-syakiyah. Yang ketiga, maslahat yang telah ditetapkan tidak bertentangan dengan satu hukum atau ketetapan yang telah dirumuskan oleh nas atau ijma. Urgensi kajian fikih muamalah dan komitmen jihad. Fikih muamalah adalah hukum syara yang bersifat amaliyah yang mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya dalam memenuhi kebutuhan hidup. Muamalah adalah suatu hal yang penting, maka dengan mempelajari fikih muamalah diharapkan setiap muslim dapat beraktivitas khususnya dalam bidang ekonomi maupun menerapkan aturan-aturan Allah dalam rangka memperoleh dan memanfaatkan harta sehingga kebahagiaan dunia akhirat tercapai sebagaimana tujuan muslim pada umumnya yang senantiasa memohon doa tersebut kepada Allah. Oke, itu tadi penjelasan materi dari kelompok kami dan semoga memuaskan, semoga bisa mengedukasi teman-teman semua, dan apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi